Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Amazfit Active 3 Premium, dan di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa pengaturan yang saya rekomendasikan untuk diubah pada jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Pengaturan pertama yang saya sarankan untuk diubah adalah pintasan tombol. Pada dasarnya, ada beberapa pintasan yang bisa Anda lakukan dengan tombol-tombol di jam tangan Anda ini. Misalnya, jika Anda menekan dan menahan tombol select secara default, itu akan membuka saya rasa menu workout atau semacamnya. Tapi sekarang sudah diubah ke fungsi lain, dan Anda bisa menyesuaikan pintasan tombol agar jam tangan Anda lebih personal, lebih mudah, atau lebih nyaman digunakan. Untuk melakukannya, kita perlu membuka pengaturan. Jadi geser ke kiri di layar utama. Untuk membuka menu, ketuk ikon pengaturan. Di pengaturan, cari opsi yang bernama preferensi dan tentu saja ketuk opsi tersebut. Dan di sini cari opsi tombol pintasan, dan setelah menemukannya, ketuk opsi tersebut, tentu saja, dan di sini kita punya daftar pintasan. Kita punya tombol select tekan lama, jadi yang ini tombol select tekan, tombol up tekan lama, jadi yang ini tombol down tekan lama, jadi yang ini, lalu tombol back tekan 2 kali, dan kita bisa mengatur masing-masing tombol tersebut, jadi kita bisa mengetuk tombol select tekan lama, dan di sini kita punya daftar fungsi yang bisa kita tetapkan, misalnya tidak ada. Jadi kamu bisa menonaktifkan pintasan ini jika mau, tapi selain itu ada zap, flow, offline, notifikasi suara, bio, pengisian daya, aktivitas, dan masih banyak lagi hal yang bisa kamu buka dengan pintasan ini. Sebagai contoh, katakanlah saya ingin membuka kontrol musik dengannya, lalu kita bisa kembali. Selanjutnya, kita punya tombol batalkan pilihan, cukup tekan saja. Dan katakanlah saya ingin membuka misalnya di pengaturan, lalu kita punya tombol tekan lama ke atas. Jadi yang ini, misalnya saya bikin sinukat. Mari kita lihat center ini. Kemudian kita tekan lalu tahan beberapa saat pada tombol bagian bawah. Kita akan mencoba membuka fitur timer menggunakan tombol ini, oke? Dan yang terakhir, tekan tombol kembali sebanyak 2 kali berturut-turut. Mari kita gunakan untuk itu. Menu latihan kurasa, jadi mari kita ketuk latihan, oke? Dan sekarang, jika saya kembali ke tampilan jam dan mencoba menggunakan pintasan saya, seharusnya sudah berfungsi. Jadi tekan dan tahan tombol pilih, maka kontrol musik akan terbuka. Kemudian kita punya yang ganda. Tekan tombol kembali 2 kali, itu akan membuka menu latihan, tekan dan tahan tombol atas. Itu akan membuka center, dan tekan serta tahan tombol bawah akan membuka timer. Dan tentu saja, apakah saya sudah menggunakan tekan sekali? Saya tidak tahu. Mari kita tutup ini dan tekan tombolnya. Sekali, tombol pilih membuka menu latihan, dan tekan 2 kali tidak melakukan apa-apa, dan tekan serta tahan akan membuka musik. Oke, jadi begitulah cara Anda menyesuaikan pintasan tombol yang akan membuat jam tangan Anda lebih nyaman atau lebih personal untuk digunakan. Oke, pengaturan lain yang saya sarankan untuk diubah adalah kecerahan layar. Secara default, saya rasa itu akan berada di mode otomatis, dan Anda bisa mengubah kecerahan layar dengan mengetuk atau bukan mengetuk, tapi dengan membangunkan layar, menggeser ke bawah dari bagian atas layar lalu mengetuk ikon matahari di panel cepat ini, itu akan membuka menu. Dan di sini kita punya slider, dan Anda bisa mengatur kecerahan dengan menggeser slider tersebut. Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan kecerahan otomatis jika Anda mengaktifkannya. Jam tangan akan menyesuaikan kecerahan secara otomatis sesuai dengan cahaya di sekitar, dan Anda bisa membiarkannya di mode otomatis yang mungkin memang disarankan. Tapi saya lebih suka kecerahan tetap di tingkat tertentu untuk saya, dan untuk melakukannya, Anda bisa mengatur kecerahan sesuai keinginan Anda. Kecerahan otomatis kemungkinan akan mati secara otomatis begitu Anda mengatur kecerahan secara manual, dan setelah itu kecerahan akan tetap di tingkat tertentu. Saya mengaturnya agar selalu aktif, karena saya lebih suka begitu. Tapi mungkin Anda lebih suka kecerahan otomatis, yang tentu saja bisa Anda aktifkan jika Anda menginginkannya. Oke, lalu kita juga, atau lebih tepatnya, saya juga menyarankan untuk mengubah durasi waktu layar mati, karena secara default waktunya agak singkat, jadi pada dasarnya layar akan mati lebih cepat jika Anda tidak menyentuh layar atau tombol. Dan saya lebih suka agar layarnya tetap menyala lebih lama, meskipun itu memang sedikit lebih banyak menguras baterai. Tapi saya rela menerima konsekuensi itu dan mengubah pengaturan layar. Untuk mengatur durasi waktu layar mati, kita bisa membuka pengaturan, lalu di pengaturan kita bisa mengetuk tampilan, dan di sini ada pengaturan durasi layar menyala.
Seperti yang bisa Anda lihat, ada pilihan 5 detik, 8 detik, 15 detik, 20 detik, 25 detik, dan 30 detik. Secara default, saya rasa pengaturannya adalah 15 detik. Saya lebih suka 20 detik. 25 detik mungkin terlalu lama, dan 30 detik jelas agak terlalu lama. Pada dasarnya, ini mengorbankan daya tahan baterai karena semakin lama layar menyala, semakin banyak baterai yang digunakan. Jika Anda lebih suka durasi waktu layar mati yang singkat dan ingin menghemat lebih banyak baterai, pilihlah opsi seperti 5 atau 8 detik. Jika Anda lebih suka yang lebih lama, saya sarankan 20 detik karena 25 dan 30 detik agak terlalu lama, tapi jika Anda suka, Anda juga bisa memilihnya. Dan setelah Anda memilih durasi waktu layar mati, Anda bisa menekan tombol debug untuk kembali ke tampilan jam, dan sekarang layar saya seharusnya akan mati secara otomatis setelah 20 detik aktivitas. Jadi jika saya tidak menyentuh layar atau tombol selama 20 detik, layar akan mati secara otomatis untuk menghemat daya baterai. Dan seharusnya atau mungkin akan segera terjadi sebenarnya. Saya rasa mungkin beberapa detik lagi. Ya, seperti ini. Oke, biar saya bersihkan layarnya sedikit karena cukup kotor. Oke, mari kita kembali. Hal lain yang saya sarankan untuk diubah, atau setidaknya dicoba untuk diubah, adalah volume suara. Secara default, volume suara cukup rendah. Anda bisa menaikkan atau menurunkannya untuk hal-hal tertentu di jam tangan Anda. Misalnya, jika Anda membuka panel cepat dan mengetuk ikon speaker dengan ikon pengaturan di atasnya, itu akan membawa Anda ke pengaturan volume. Dan di sini kita punya pengaturan volume untuk alarm, media, sistem olahraga, dan asisten suara. Dan Anda juga bisa mengetuk ikon tanda tanya ini. Pada dasarnya, untuk melihat deskripsi dari masing-masing, setiap jenis volumenya seperti alarm pada dasarnya mengubah volume untuk alarm timer dan hal-hal semacam itu. Media mengubahnya untuk musik, podcast, memo, dan konten media lainnya. Workout tentu saja mengatur volume untuk siaran olahraga, jadi suara yang memberitahu Anda, misalnya, putaran selesai atau set selesai, latihan dimulai, latihan dihentikan. Lalu kita bisa mengatur volume untuk notifikasi panggilan. Jadi sistem ini mencakup panggilan, notifikasi, kalender, acara, pencapaian, peringatan, dan hal-hal seperti itu. Dan terakhir, asisten suara digunakan untuk respons Zapflow pada dasarnya, dan kita bisa mengatur masing-masing dengan mengetuk salah satunya. Di sini ada penggeser dan Anda bisa mengatur volumenya. Lalu Anda bisa menggeser ke kanan untuk kembali dan melakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Jadi atur sesuai keinginan Anda. Tentu saja saya lebih suka yang lebih keras, meskipun untuk siaran kadang saya atur lebih rendah karena suaranya agak mengganggu. Saya akan menyebutnya seperti itu. Oke, dan setelah selesai tentu saja Anda bisa menekan tombol kembali untuk kembali ke tampilan jam. Lalu kita punya jadwal mode jangan ganggu, yang juga ingin saya rekomendasikan untuk diubah. Secara default, fitur ini akan dinonaktifkan, dan saya sarankan untuk mengatur jadwal Anda, terutama saat Anda tidur dan lebih suka tidur dengan jam tangan tetap dipakai. Ini bisa sangat berguna karena akan membisukan notifikasi di jam tangan Anda selama tidur, yang pada dasarnya tidak akan mengganggu Anda saat tidur, dan itu sangat menyenangkan. Dan saya misalnya menggunakannya di ponsel saya, dan saya juga menyarankan Anda untuk menggunakannya di jam tangan Anda. Dan untuk mengatur jadwal mode jangan ganggu, kita perlu membuka pengaturan, tentu saja, jadi buka menu, lalu ketuk ikon pengaturan. Di sini, kita perlu mencari opsi preferensi UM, dan ketuk opsi tersebut. Ayo, lalu ketuk jangan ganggu. Dan di sini kita punya opsi yang disebut aktifkan otomatis. Secara default, pengaturannya akan manual, jadi pada dasarnya tidak akan menyala secara otomatis. Karena perlu menyalakannya secara manual dengan mengetuk tombol saklar atau ikon di panel cepat. Tapi kita punya dua opsi di sini, yaitu jadwal DND dan DND pintar. Pada dasarnya, DND pintar akan mengaktifkan mode jangan ganggu saat Anda mengenakan jam tangan saat tidur, dan jam tangan mendeteksi bahwa Anda sedang tidur. Mode jangan ganggu akan menyala, dan ketika Anda bangun, mode tersebut akan mati secara otomatis. Saya tidak tahu seberapa baik fitur ini bekerja, jadi saya lebih suka menggunakan periode waktu tertentu. Tapi Anda bisa mencoba menggunakan mode jangan ganggu atau mode jangan ganggu pintar, dan semoga saja itu berhasil untuk Anda. Namun, saya sarankan untuk mencoba DND terjadwal. Pada dasarnya, Anda mengatur jadwal Anda, dan fitur ini akan aktif selama jadwal yang Anda tentukan, dan Anda bisa mengetuknya. Dan di sini kita punya waktu mulai. Jadi pada dasarnya, ini adalah waktu di mana mode jangan ganggu akan diaktifkan. Dan Anda bisa menyesuaikannya dengan menggeser pada jam lalu menitnya. Jadi saya akan mengaturnya ke jam 10.30, lalu kita punya waktu selesai, dan saya akan mengaturnya ke sekitar jam 8.30 pagi.
Kemudian tekan tombol konfirmasi, dan sekarang jadwal saya sudah aktif dan akan menyala pada pukul 10.30 malam, dan akan mati pada pukul 8.30 pagi. Jadi dalam rentang waktu ini, notifikasi akan dibisukan, dan Anda tidak akan terganggu misalnya selama tidur. Dan Anda bisa diubah ke waktu lain, tidak harus jam tidur, tapi saya lebih suka jam tidur untuk saya sendiri. Oke, dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda dan pengaturan yang saya rekomendasikan untuk diubah. Maaf, maksud saya adalah pengaturan notifikasi. Di sini kita punya di menu pengaturan, dan di sini kita bisa menyesuaikan bagaimana notifikasi berfungsi di jam tangan kita. Dan kita punya opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan indikator notifikasi, yang pada dasarnya saya tidak tahu apakah akan terlihat di sini. Ya, di sini kita punya. Anda memiliki ikon ini di bagian atas layar yang memberitahu bahwa ada beberapa notifikasi yang belum dibaca, dan Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya jika Anda tidak menyukainya. Lalu kita punya pratinjau notifikasi. Ini adalah saat Anda menerima notifikasi. Akan muncul pratinjau di layar yang memberitahu sebagian isi notifikasi. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Selanjutnya, kita punya fitur tampilkan otomatis notifikasi berikutnya. Pada dasarnya, ini akan menampilkan detail notifikasi berikutnya setelah jeda singkat. Jadi, jika Anda punya beberapa notifikasi, detail semuanya akan ditampilkan. Lalu ada fitur putar pergelangan tangan untuk menampilkan notifikasi secara penuh. Jadi, pada dasarnya, jika Anda menggerakkan pergelangan tangan, seluruh isi notifikasi akan ditampilkan, bukan hanya pratinjau saja. Lalu ada fitur layar menyala saat notifikasi masuk. Fitur ini akan membangunkan layar setiap kali Anda menerima notifikasi. Jika Anda suka, Anda bisa mengaktifkannya. Selanjutnya ada fitur membisukan notifikasi saat jam dilepas dari pergelangan tangan. Jadi, jika Anda melepas jam dari pergelangan tangan, semua notifikasi akan dibisukan. Lalu ada mode jangan ganggu saat berolahraga. Jadi, jika Anda mulai berolahraga, mode jangan ganggu akan aktif dan notifikasi akan dibisukan selama Anda berolahraga. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Saya sarankan untuk mencoba-coba pengaturan ini agar notifikasi bisa berfungsi sesuai keinginan Anda. Itu saja semuanya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.